Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini kita akan lanjut sesi kedua dari tema pengendalian emosi atau emotional strength, saudari. Oke ya? Dan kita lihat dari minggu lalu bahwa kekuatan emosional itu dibutuhkan untuk kita bisa menikmati hidup ini. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu dengan iman kita terima dan dengan bisa mengontrol emosi kita bisa menikmatinya, saudari. Dan dunia sepakat bahwa kebahagiaan seorang itu banyak sekali ditentukan oleh bagaimana mereka bisa mengontrol emosinya. Tetapi kita beda dengan dunia, cara kita mengontrol emosi bukan dengan kekuatan kita, tetapi adalah memberikan diri dituntun oleh Tuhan. Sebab jadi pengikut Tuhan, orang percaya adalah bukan bicara tentang kemampuan kita, tetapi adalah tentang Tuhan. Ada di depan kita menuntun kemampuan Tuhan, karya Tuhan. Dan itulah, dalam hal mengontrol emosi, kita harus mengizinkan Tuhan menuntun kita, bukan perasaan, sehingga perasaan harus kita uji dengan firman. Dan dari minggu lalu, kita sudah melihat ini, bahwa sesuai dengan Amsal 16 ayat 32, untuk mengontrol emosi, kita harus memiliki tujuan, kita harus fokus. Anda dan saya harus sadar bahwa mengontrol ataupun mengendalikan emosi, itu harus menjadi tujuan kita. Jangan biarkan hidup tanpa Anda sadar punya tujuan ini. Seperti misalkan, saudara, kalau kita nggak memiliki tujuan, maka kita nggak akan latih. Misalkan kalau Anda memilih untuk diet, maka ketika Anda datang ke restoran, ke suatu pesta, seenak apapun makanan itu, selesai apapun juga, karena Anda memilih punya tujuan untuk diet, maka Anda tidak sembarangan. Demikian juga kalau Anda membiarkan, kalau sebaliknya kalau Anda membiarkan, Anda nggak punya tujuan untuk diet, lalu Anda ngeliat makanan yang Anda suka, Anda nggak akan punya kendali. Kalau Anda juga nggak punya tujuan untuk mengendalikan emosi, maka ketika ada keadaan yang menekan, maka emosi kita bisa meledak. Yang kita maksud di emosi ini bukan hanya marah, saudara, tetapi juga semua. Takut, khawatir, kecewa, terluka, saudara. Dan sebab itulah kita perlu latih. Ya, emosi itu seperti otot, perlu dilatih. Oke. Dan dari minggu lalu kita sudah melihat 3 hal ini dari 3 tokoh. Sarah yang labil emosinya, tetapi Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Anda boleh lihat dari bahan yang minggu lalu, ini hanya rekap saja, saudara. Maria, ibu Yesus, bagaimana dia menghadapi perubahan yang tiba-tiba, sesuatu yang berat, bagaimana dia menghadapinya. Kemudian adalah wanita pendarahan yang 12 tahun tubuhnya nggak pernah sehat, lalu tapi dia mengalami kendala, halang secara sosial, secara materi, secara finansial, secara juga spiritual, juga secara emosional, saudara-saudari, semua dia mengalami kendala, tetapi dia akhirnya keluar dari itu, dia diselamatkan menjadi manusia seutuhnya. Karena Tuhan bekerja memang, tetapi dia pun belajar mengontrol emosinya, saudari. Karena bagi orang-orang yang mengalami tekanan begitu besar, begitu lama, emosinya akan dibuat terkuras. Tapi bagaimana dia belajar untuk mempercayakan jujur di hadapan Tuhan. Oke? Dan minggu ini kita belajar lagi dari tokoh lain. Kenapa? Kita masih melihat tokoh-tokoh lain. Saudara-saudari, kita harus sadar bahwa Alkitab berhubungan dengan manusia, yang dipulihkan manusia, dan salah satu bagian penting dari manusia adalah emosi, bagian jiwa ini. Dan emosi ini adalah bagian domain dari kehendak bebas. Oleh sebab itulah harus terus disadarkan kepada kita, karena itu adalah domain daripada pilihan kita. Oke ya, jadi sebab itulah harus kita dengungkan terus. Nah, kita akan belajar di tokoh Hana, saudara. Hana ada di dalam 1 Samuel 1 ayat 2. Hana ini adalah istri dari Elkana, dan Elkana punya 2 istri. Karena dari Hana dia nggak punya anak, maka dia menikah lagi dengan Penina, saudara-saudari. Ya, jadi ini dia punya jadi dia punya saingan, gitu. Kalau kita bilang sekarang mungkin istri muda daripada Elkana, saudara. Tapi Elkana tetap mengasihi dia. Dan dalam 1 Samuel 1 ayat 4-5, saudara-saudari, saya nggak akan baca full untuk menghemat waktu. Anda bersilakan untuk baca, merenungkan, saudara-saudari ya. 1 ayat 4-5, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikanlah pada Penina istrinya, ya,
Dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing bagian. Namun kepada hanya satu. Kalau kepada istri Penina, istrinya yang lain, itu diberikan sesuai dengan jumlah anaknya dan anak laki-laki dan perempuan, sehingga porsinya lebih banyak. Tapi pada Hana hanya satu bagian. Nah, apa yang mau ditekankan di sini adalah begini. Ketika mereka mempersembahkan korban, ini berhubungan dengan Tuhan. Jadi masalahnya adalah setiap berhubungan dengan Tuhan, Hana mengalami kepedihan. Setiap dia ke rumah Tuhan, dia mengalami kepedihan. Saudara, bukankah seringkali kita mengalami juga ketika kita berdoa, kita ke gereja, timbul kepahitan, kepedihan di hati. Kenapa? Karena kita punya pergumulan bahwa kita udah berdoa begitu lama, kita menginginkan begitu lama, Tuhan gak jawab, tapi orang itu yang kita ngelihat di gereja kok semua dijawab. Banyak sekali orang jawab, baru berdoa sudah dijawab, kita udah berdoa, ini kebutuhan kita, ini yang sangat kita inginkan, tapi gak dijawab, seolah Tuhan pilih kasih. Dan itu akan membuat emosi kita, ya. Nah, kita bilang juga perasaan kita menjadi sangat pedih, saudari. Jadi setiap datang ke rumah Tuhan, ke gereja, berdoa, yang ingat itu, sehingga banyak orang akhirnya bahkan bisa mempunyai reaksi emosi yang negatif, yaitu marah dengan Tuhan, saudari. Ya, kemudian di dalam 1 Samuel 15 ayat 16, ini yang baiknya adalah bahwa Hana datang ke Tuhan terus. Tapi ketika dia suatu saat dia datang ke Tuhan, dia berdoa dengan tidak bersuara tapi mulut berkamit. Nah, Imam Eli menganggap dia sedang mabuk. Tapi kemudian Hana bicara, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Kalau bahasa lainnya adalah hancur hati. Dia bilang, aku nggak minum anggur dan minuman yang memabukkan. Dia mencurahkan isi hatinya. Saudari, ketika kita mengalami tekanan, kepedihan, saudara jangan lari dari Tuhan, curahkan ke Tuhan terus. Ya, sehingga Hana bilang, jangan anggap hamba ini perempuan dursila, sebab besar cemas dan sakit hati. Yang aku berbicara demikian lama. Jadi Hana mengalami hancur hati, dia tidak memiliki semangat hidup. Ya, itulah cemas, apa yang dibuat oleh kecemasan, sehingga membuat kita jadi hidup kita nggak enak, nggak nyaman, dan nggak semangat lagi, dan sakit hati sesekali. Jadi Hana mewakili orang-orang yang mengalami emosi negatif karena kepahitan hidup, yang hidup ini menjadi menyakitkan. Bukan orang-orang yang nggak takut Tuhan, dia takut Tuhan, dia beribadah, tetapi justru dia merasa tidak dijawab. Ya, dia terus merasa diperlakukan tidak adil. Oke, ya. Tetapi luar biasanya adalah dalam 1 Samuel 17:18 ketika dia bertemu dengan Eli, ini saudari, ini bukan pertama kali Hana ke bait Allah karena dia sudah mandul bertahun-tahun, tetapi inilah pertama kali dia disebutkan, dia mendengar dari Imam Eli. Imam Eli berkata, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta padanya. Sesudah itu berkatalah Hana, perempuan itu, biarlah hambamu mendapat belas kasih daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara-saudari, apa yang menarik dari sini adalah begini. Hana sudah sering kali ke bait Allah di Yerusalem, karena paling tidak kewajiban orang Israel saat itu adalah setahun sekali. Dan dia bukan mandul baru pertama kali, jadi sudah beberapa tahun. Jadi dia sudah sering, tetapi kali ini ketika dia mendapatkan pada Imam Eli perkataan, entah Imam Eli dipakai Tuhan atau hanya sekedar ngomong, tetapi intinya adalah begini, Imam Eli menyampaikan sesuatu janji Tuhan. Ya, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta padanya. Dan akhirnya dia kan ngelihat, lalu kemudian dia bilang, kiranya aku mendapat belas kasihan dan daripada itu. Lalu keluar perempuan itu, dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Seketika, saudari. Apakah dia langsung hamil? Tidak. Tapi seketika. Maknanya apa sih yang saya mau sampaikan di sini? Ketika kita mau dikuasai emosi negatif, kepahitan, hidup menyakitkan, saudari, adalah pilihan kita. Pilihan kita. Pilihlah. Karena ini adalah kehendak bebas kita. Pilihlah bahwa kita yakin Tuhan peduli dan kita mendapat belas kasih Tuhan. Sehingga udah, ketika pilihan itulah maka mempengaruhi emosi kita. Saudara sekali, kita akan mulai bisa mengontrol, menguasai emosi ketika kita memilih. Percaya Tuhan bahwa Tuhan itu peduli dan mendapat belas kasih. Dan ketika kita memilih, itu harusnya sudah selesai. Artinya emosi kita sudah mulai
nggak menguasai kita, maka di sini Anda ngelihat Hana bisa tidak muram lagi. Saudari, ketika kita mengalami emosi negatif karena kepahitan hidup, pilihlah. Karena itu sudah ada. Tuhan sudah peduli. Kan Tuhan nggak peduli. Tuhan sudah peduli. Tapi untuk menikmati kepedulian Tuhan dan belas kasih Tuhan sudah ada. Kasih karunia Tuhan sudah ada. Yesus sudah mati buat kita. Itulah bukti dia peduli dan dia memberikan kasih karunia. Tetapi untuk menikmatinya itu, Anda harus memilih untuk percaya. Dan inilah yang dilakukan Hana. Dia memilih untuk percaya. Oh, dia mendapat belas kasihan. Sesuai diperkatakan dari Eli, maka beres semua. Oke? Walaupun dia nggak langsung hamil, tapi secara mental, emosi sudah beres. Lalu ketika dia dapat anak, yaitu Samuel, dia datang ke Tuhan dan memuji. Dia katakan Tuhan itu maha tahu dan dia oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Yang mau dikata kemudian dilanjutkan lagi dari ayat 5. Siapa yang kenyang dulu sekarang menyewakan diri karena makanan. Jadi dulu kenyang, sekarang susah. Tapi orang yang dulu lapar sekarang berlimpah. Orang yang mandul sekarang punya 7 anak, tapi dulu yang banyak anak jadi layu. Apa maksudnya? Bukannya dia mau supaya orang yang dulu baik jadi jelek, ya? Nah, bukan itu, tetapi dia mau katakan apalah? Pertama, dia mau katakan Allah itu maha tahu, ya, Allah itu maha tahu. Yang kedua, dia mau katakan adalah apa yang dia alami saat ini adalah suatu proses untuk mendapatkan yang baik pada akhirnya. Amin. Inilah. Jadi Hana mulai mengerti, melihat ketika dia mulai mengendalikan emosi, dia mulai lagi mendapatkan hikmat ataupun bisa terbuka mata hatinya bahwa apa yang dia alami adalah suatu proses yang pada akhirnya akan membawa kebaikan, dan dia makin tenang, makin bisa menguasai emosinya, saudari. Karena seringkali kita manusia itu pola pikirnya, constraint-nya dibatasi waktu, tapi Tuhan enggak. Tuhan bergerak berdasarkan purpose, tujuan, saudari. Jadi ketika tujuan itu mendapatkan wadah, maka itu akan terjadi, saudari. Bukan soal waktu. Anda melihat kan, ya, tiba-tiba Yesus sampai ke seberang, tiba-tiba air menjadi anggur, tiba-tiba 5 roti menjadi 2 ikan. Kalau manusia secara itu kan harus ada waktu proses untuk air menjadi anggur, untuk sampai ke tempat tujuan, ya, ataupun juga 5 roti 2 ikan untuk bermultiplikasi. Tetapi Yesus nggak dibatasi waktu, tetapi pada tujuan. Saudara, demikian juga kehidupan kita. Ketika kita mulai fokus pada waktu, kita akan mulai, Tuhan udah 12 tahun, udah begitu lama aku minta, udah umur kita segini, kita sudah tua, kita bilang kayak begitu. Tetapi saudara harus tahu, Tuhan tidak bergerak dengan itu. Tuhan bergerak berdasarkan tujuan. Ketika Anda mengerti Tuhan, kau punya tujuan, oleh sebab itu saya harus menyiapkan wadahnya. Kau punya tujuan memberkati kami, maka kami harus menyiapkan wadahnya. Semakin kita bergerak dengan tujuan, maka kita akan mempercepat sesuatu terjadi. Karena bukan tentang Tuhan mau berikan apa tidak, tetapi wadahnya siap apa tidak. Karena tujuan dia adalah memberkati Anda. Bagian kita adalah kerjasama sama dia, menyiapkan wadahnya. Dan salah satu bagian wadahnya adalah mengontrol emosi ini. Amin, saudara. Orang yang bisa mengontrol emosi, maka ketika berkat datang, berkat itu tidak membahayakan dia. Jadi menghadapi emosi negatif karena kepahitan hidup, bukan dilawan dengan kemarahan, tapi menyadari Tuhan tahu dan peduli. Tuhan melihat kehidupan kita, dan dia peduli. Walaupun kita nggak ngelihat saat ini secara fakta, Tuhan menjawab, tetapi pilihlah. Dia tahu dan peduli sehingga emosi kita menjadi terkendali. Dan mulailah mengerti perjalanan hidup kita adalah proses untuk melihat yang baik dari Tuhan. Oke, kemudian kita baca dari tokoh Alkitab yang kedua adalah Nehemia. Nehemia, kita dari Nehemia 1 ayat 11 kita lihat bahwa Nehemia sebelumnya adalah juru minum dari raja. Yang kemudian juru minum raja saat itu adalah posisi yang terhormat, posisi yang prestisius, ya, yang baik, saudara, karena seorang raja sebelum minum harus diminum oleh juru minum untuk menentukan itu beracun atau tidak. Kemudian juga rasanya sesuai dengan raja atau tidak. Jadi orang ini kenal sama raja, dekat sama raja, dipercaya oleh raja. Namun kemudian di dalam Nehemia 2 ayat 4 dan 5, Nehemia mendapat kabar tentang Yerusalem, tembok-temboknya runtuh, dan ketika dia bersama raja, dia murung, lalu raja tanya, kenapa? Dia bilang, saudara, Anda lihat, nanti Anda baca sendiri detailnya,
Dia bilang, utuslah aku ke Yehuda, ke kota kuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara-saudari, ketika dia mengatakan kota pekuburan, bukan artinya Yerusalem kota kuburan, bukan, tetapi dia mengatakan ini daerah yang ditinggalkan, daerah yang tidak hidup, daerah yang sulit, dan dia mau bangun. Apa yang mau dikatakan di sini adalah begini, Nehemia adalah berbicara bagi orang-orang yang berani keluar dari kenyamanan. Saat itu Nehemia sudah nyaman kok dengan posisi dia, tetapi dia mau melangkah lebih, saudara-saudari. Ketika Anda mau melangkah lebih, maka Anda akan mengalami begitu banyak tantangan yang menguras emosi. Jadi Nehemia akan beri tuntunan kita bagi orang-orang yang Tuhan tantang untuk keluar dari comfort zone. Orang-orang yang mau keluar dari comfort zone akan menghadapi rintangan dan kesulitan. Kecenderungan kita adalah mencari nyaman dan menghindari kesulitan. Tapi Tuhan mau menjadikan kita anak-anak pemenang, anak-anak yang luar biasa, saudari. Ya, anak-anak Raja Wali yang tidak takut badai. Tapi untuk itu kita harus keluar dari comfort zone. Tuhan sudah menyediakan berkat dalam hidup kita. Sementara kadang-kadang berkat itu bukan dia taruh di comfort zone. Tuhan taruh berkat itu di daerah medan peperangan. Ketika kita berani ambil tantangan, mau menghadapi rintangan-rintangan, kita akan bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan itu, saudari. Ya, amin. Jadi mulailah berani men-challenge, menantang diri Anda untuk bisa memberikan lebih, menjadi lebih baik, lebih ulet, saudara, ya, melakukan hal-hal yang lebih besar. Oke? Jadi sama-sama. Jadi itu dua. Kemudian dalam Nehemia 48, ketika orang-orang yang berani menghadapi tantangan keluar dari comfort zone, ini akan mengalami rintangan. Dan Nehemia terjadi. Beberapa bupati sepakat melawan dia, memerangi, sehingga menyebabkan kekacauan. Jadi Nehemia adalah bicara bagi mereka yang menghadapi situasi yang kacau, karena tantangan, karena rintangan, dan juga karena itulah jadwal target-target yang membangun tembok mundur, mengalami kemunduran. Dalam hidup ini kita selalu menghadapi situasi yang kadang tak terkendali. Kehidupan gak pernah ideal, kadang-kadang mengalami kemunduran. Dan ketika itu terjadi, emosi kita lah yang akan terkuras, saudara, yang akan bergejolak. Tapi ketika kita berani atau bisa menguasainya, maka kita akan melihat hal-hal yang lebih jelas dan memiliki kekuatan. Kita ngelihat apa yang diperlihatkan oleh kitab Nehemia ini. Ya, kemudian Nehemia 4 ayat 10 bukan berhenti sampai situ aja. Berita lagi oleh orang Yehuda yang pro dengan Nehemia. Dia bilang kekuatan para pengangkat sudah merosot, puing sudah makin banyak, gak sanggup kami bangun tembok ini. Jadi dengan kata lain, mereka kelelahan, mereka kewalahan. Kesanggupan kemampuan mereka tidak bersebanding dengan kebutuhan. Saudara, bukankah seringkali dalam kehidupan kita juga begitu, kita udah kewalahan. Masalah lebih besar daripada apa yang mampu kita bisa lakukan, apa yang kita sanggup. Dan di mana yang diserang? Emosi kita. Saudari. Ya, jadi Nehemia menunjukkan ataupun juga menuntun kita ketika kita menghadapi gejolak ke emosi karena kelelahan, overwhelm, kewalahan, kan membuat kita patah semangat karena rintangan dan kesulitan yang kita hadapin, saudara. Tetapi dalam kitab Nehemia dikasih tuntunan. Nehemia 4 ayat 9 katakan, tapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara, dengan kata lain, ketika mereka berdoa, mereka mempercayakan ke Tuhan. Apakah cukup mempercayakan Tuhan? Enggak. Mereka mengadakan penjagaan. Maksudnya apa? Mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan dalam kehidupan juga. Masalah, rintangan, kita bawa ke Tuhan. Tapi ketika kita bawa ke Tuhan, bukan kita melakukan apa-apa, tapi kita mulai lakukan yang bisa kita lakukan, saudara. Ya? Jangan membiarkan emosi itu membuat kita paralyzed, lumpuh, nggak lakukan apa-apa. Lakukan, sekecil apapun juga lakukan. Kemudian di dalam Nehemia 4 ayat 14, Nehemia berkata, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Dengan kata lain, saudara, pernahkah Anda tahu, ya, memang Nehemia mengingatkan pada Tuhan yang besar, tetapi ada bagian lain yang Tuhan tekankan di sini.
Saudara, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita udah ngerasa nggak sanggup, pernah nggak Anda alamin bahwa Anda ingat keluarga Anda, istri Anda, anak Anda, pasangan hidup Anda yang Anda kasihi. Lalu karena ingat mereka dan Anda mengasihi mereka, lalu Anda memiliki motivasi, Anda memiliki semangat lagi, tambahan ekstra semangat, tambahan motivasi, tambahan kekuatan lagi untuk mau menghadapi, untuk bertahan. Jadi itulah yang dikatakan kekuatan ekstra emosional menghadapi kekuatan untuk menghadapi emosional ini. Kita semakin bertumbuh ketika kita mulai melakukan, memotivasi diri kita melakukan buat orang-orang kita kasihi. Ini bukan tentang kita. Paulus berkali-kali, dia seringkali dibilang, buat dia lebih baik mati keuntungan ketemu Tuhan. Tetapi karena kamu, karena orang-orang yang dikasihi, dia rela menghadapi tekanan-tekanan. Dia sanggup menghadapi tekanan-tekanan. Saudara, demikian juga kita. Ketika kita merasa semua tentang kita, akhirnya kita lelah, kita give up, gampang menyerah. Tapi kita mikirkan, kalau saya menyerah, anak-anak saya bagaimana? Pasangan hidup saya bagaimana? Orang tua saya bagaimana? Saudara saya bagaimana? Maka Anda mendapatkan kekuatan untuk bertahan dan maju. Amin. Itulah, saudara, mengontrol gejolak emosi karena kelelahan, patah semangat, saudara, karena rintangan dan kesulitan hidup, bukan dengan lari, tidak mau hadapi, tetapi sertakan Tuhan, lakukan bagian kita, saudara. Lalu kemudian Anda dan saya lakukan juga demi orang-orang yang kita kasihi. Amin. Tokoh terakhir yang kita pakai adalah Yusuf, saudara-saudari. Dari Yusuf kita lihat dalam Yusuf 3 ayat 37 ayat 11, Yusuf mengalami, saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf dijual, saudara-saudari ya. Nah inilah ketika yang dialami Yusuf adalah kecemburuan atau iri hati yang begitu derajatnya luar biasa, sehingga mereka berusaha menghilangkan Yusuf. Yusuf mau dibunuh, bahkan akhirnya tadi karena mereka akhirnya hanya menjual Yusuf, saudara. Dan Anda bayangkan emosi daripada Yusuf ketika menghadapi itu. Dan ketika dia dibuang, kemudian dia mengalami juga di dalam Kejadian 39 ayat 19-20 bahwa orang yang dia selama ini layani, yaitu Potifar, kemudian istri Potifar memfitnah dia, dan Potifar dengerin dia. Saudara, Yusuf mengalami difitnah secara keji. Kenapa difitnah secara keji? Karena selama ini dia melayani kok. Dia setia kepada Potifar, tetapi dihianati, difitnah. Saudara, bukankah kita sering juga? Kita sudah baik sama orang itu, tapi kita dijelek-jelekin di belakang kita. Kita dijatuhin di belakang kita. Saya bilang ini keji, saudara. Perbuatan yang keji. Di gereja banyak. Sehingga banyak orang-orang luka ketika tanpa menyadar, karena mereka nggak punya tujuan untuk melatih emosi mereka, sehingga mereka gampang terluka. Di gereja kita seringkali, di belakang kita ngomongin, dijelek-jelekin, ditikam dari belakang, saudara. Di tempat kerja juga sama. Di tempat usaha pun juga sama, saudara. Ini keji. Tapi kita nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah artinya bukan kita melawan. Kita harus mengontrol, mengendalikan emosi kita. Ya. Tetapi kemudian Yusuf kembali ketika dia mengartikan mimpi dari juru minum, dan dia minta juru minum ingat dia karena dia masuk penjara karena dia nggak bersalah, dia hanya difitnah. Tapi juru minum itu lupa, saudara, dia dilupakan kebaikannya. Kalau yang melupakan itu nggak punya kemampuan untuk menolong dia, sih nggak ada masalah. Tapi yang melupakan itulah orang yang pernah dibantu dan mampu menolong dia. Coba Anda bayangkan kekecewaan yang bisa menghinggapi Yusuf ini, saudari. Tetapi Kejadian 42 ayat 21, saudari, ketika akhirnya Yusuf menjadi penguasa tertinggi di Mesir dan saudara-saudaranya mengetahui itu, saudara-saudaranya bilang begini, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita, terhadap Yusuf, saudara. Karena mereka membuang Yusuf ke sumur. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hati Yusuf ketika di dalam sumur ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Anda melihat sakit hatinya Yusuf. Dia mohon bukan kepada orang lain,
kepada saudara-saudaranya yang dia kasihi. Kalau orang lain berbuat jahat, nggak apa-apa. Ini saudara-saudaranya, dia mohon. Ini tentang hidup dan mati. Tapi saudara-saudaranya nggak peduli. Bagaimana sakit hatinya. Pahitnya Yusuf ini, saudara. Akibat kebencian dari saudara-saudaranya. Kebencian yang luar biasa. Jadi Yusuf menggambarkan gejolak emosi karena kepahitan hidup yang dalam. Karena ketidakadilan dan kebencian yang dialami dari seseorang, oleh seseorang, saudara. Tetapi bagaimana ketika Yusuf akhirnya saudaranya datang, dia tetap bela, karena saat itu mengalami kelaparan. Anda tidak baca ke dalam Kejadian 45, Yusuf kata, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai Bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istana sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudari, dengan kata lain, Yusuf ketika bisa mengontrol emosinya, dia tidak dikuasai oleh emosinya. Dia tidak dikuasai oleh kepahitan, mau balas dendam. Dia mulai melihat bahwa selalu ada tujuan Tuhan dalam kepahitan hidup ini. Saudara, ketika hanya fokus pada kepahitan hidup, apa yang diperbuatan orang, Anda sedang melihat, sedang dibutakan. Emosi itu membutakan Anda melihat apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, kehidupan orang percaya harus berfokus pada apa yang Tuhan kerjakan. Bukan orang lain kerjakan, bukan keadaan lakukan pada Anda, tapi apa yang Tuhan kerjakan pada Anda. Maka Anda akan melihat selalu ada tangan Tuhan, bahkan di dalam kepahitan hidup ini. Bahkan dalam Kejadian 50 ayat 20-21 setelah Israel meninggal, bahwa saudara-saudara takut Yusuf akan balas dendam ketika bapak yang gak ada, tapi Yusuf menenangkan mereka. Setelah Anda melihat, dia berkata, kamu merekarkan yang jahat terhadap aku, tapi Allah merekarkan yang untuk kebaikan. Dia sudah ngerti, selalu ada tujuan. Tuhan ubah kejahatan jadi bawa kebaikan. Ada tujuan dalam kepahitan hidup. Dengan maksud melakukan sesuatu yang seperti sekarang ini, memelihara suatu bangsa yang besar. Anda ngelihat? Tadi Kejadian 45 dia mengatakan, untuk memelihara hidup kamu, kalian, saudara-saudaranya. Tapi kemudian semakin dia bisa mengendalikan emosinya, dia melihat lebih jelas lagi rancangan Tuhan. Visi Tuhan yang lebih besar. Memelihara bangsa, bukan hanya saudaranya. Saudara-saudari, kita akan melihat ketika kita bisa mengendalikan emosi kita akan semakin bisa melihat rancangan Tuhan. Rencana Tuhan yang besar. Ya. Semakin kita dikontrol emosi, semakin kita nggak melihat, saudara-saudari. Kita semakin melihat keadaan. Apa yang dilakukan keadaan, apa yang dilakukan orang. Ketidakmampuan kita, kegagalan kita, kejatuhan kita, bukan melihat apa yang Tuhan lakukan dan persiapkan, apa yang Tuhan rancangkan, rencanakan. Dan Yusuf tidak berhenti situ aja. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka. Kalau Yusuf hanya memaafkan aja, itu sudah luar biasa. Tapi dia nggak berhenti sampai maafkan. Dia menghibur, menenangkan hati mereka. Saudara-saudara, luar biasa kan? Dia bahkan menanggung makan dan minum, makanan mereka dan anak-anak mereka, saudara. Artinya Yusuf melampaui standar, tetap berlaku baik, bahkan lebih baik bagi mereka yang telah berbuat jahat. Saudara-saudari, cara kita mengatasi, mengontrol, mengendalikan emosi kita bukan membalas jahat dengan kejahatan, tetapi kita melakukan yang baik pada mereka yang berbuat jahat. Saudara, ketika kita melakukan yang baik kepada mereka yang berbuat jahat, cara dunia katakan, wah enak dong yang laku jahat. Tetapi bukan itu. Ketika Anda lihat nih, ketika kita tetap melakukan yang baik pada mereka yang berlaku jahat, keuntungannya pada kita jadi seperti menaruh air kepada api emosi kita. Marah, kecewa, mau balas dendam, dikasih air, bukannya bensin. Tapi ketika Anda nggak mau ngampunin, nggak mau melakukan yang baik, Anda ingetin perbuatan mereka, Anda seperti naruh bensin sehingga pada pengendalian emosi Anda, sehingga akhirnya emosi kita meledak. Saudara. Tapi semakin kita berlaku baik, maka kita bisa mengendalikan emosi, dan semakin kita bisa mengendalikan emosi, maka kita akan semakin bisa melihat rancangan Tuhan yang besar. Semakin kita bisa tenang, semakin kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Amin. Menghadapi gejolak emosi karena kepahitan dan ketidakadilan dalam hidup bukan dengan balas dendam, tapi mempercayai penyertaan Tuhan untuk memberikan tujuan. Dan kita harus tetap memperlakukan orang dengan baik, bahkan
lebih baik dari sebelumnya. Amin. Saudara, akhirnya ini konklusi, saudara, Hana tentang emosi negatif, hidup tertekan. Saudara, jangan hadapi dengan kemarahan, tapi lihat Tuhan Maha Tahu, Tuhan melihat kita, Tuhan peduli sama kita. Putuskan untuk memilih itu. Dan perjalanan hidup adalah proses melihat yang baik. Kemudian dengan Nehemia adalah karena kita berani ya, menghadapi tantangan, tapi kadang itu menyebabkan kelelahan atau semangat. Tapi jangan lari. Kita lihat Tuhan menyertai Tuhan kita kok. Tapi kita harus melakukan bagian kita. Kita harus percayakan Tuhan. Lalu lakukan demi orang-orang kita kasih. Dan Yusuf ketika gejolak emosi ini karena kepahitan hidup, karena ketidakadilan, saudara, jangan balas dendam. Percaya penyertaan Tuhan, ya. Kemudian bahwa Tuhan memberikan tujuan, sama seperti Hana, dan tetap kita harus tetap melakukan orang dengan baik, saudara. Amin. Nah, saudara, ini adalah sesuatu tuntunan Tuhan. Anda perlu renungkan. Mungkin kita saat ini mengalami seperti Nehemia atau seperti Hana, atau mungkin gabungan, saya nggak tahu, tetapi Tuhan selalu ada tuntunan. Nah, yang saya mau undang Anda adalah, yuk punya kepekaan, punya tujuan untuk mengendalikan emosi-emosi kita, saudara. Bukan dunia akan lebih baik, tapi kita akan lebih bisa menikmati hidup. Kita makin bisa melihat tuntunan Tuhan. Kita akan semakin bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita ini. Yuk, sehingga kita bukan hanya sekedar bisa jago ngomong, pintar ngomong, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan yang mengubahkan kita jadi lebih baik. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.